Pemirsa, sejumlah media sosial belum lama ini ramai membahas seputar jam kerja atau jam piket organ tubuh manusia. Misalnya saja, jam 5 hingga jam 7 pagi adalah waktunya usus besar membuang racun lewat BAB. Jam 7 hingga jam 9 pagi, lambung menyerap makanan dengan optimal. Ini adalah waktu terbaik untuk sarapan. Jam 9 hingga jam 11 pagi, limpa mengirimkan yang telah diserap lambung. Kalau di jam ini pemirsa mengantuk, artinya limpa pemirsa lemah. Jam 11 hingga jam 1 siang, waktunya jantung bekerja keras. Untuk itu kurangi aktivitas fisik dan jaga emosi. Jam 1 hingga jam 3 sore, usus kecil akan memelihara keseimbangan cairan dengan mengedarkannya ke tubuh. Jam 5 hingga jam 7 malam, ginjal menyaring racun untuk dibuang. Jam 11 hingga jam 3 pagi, saatnya hati membuang racun. Untuk itu perlu tidur agar prosesnya maksimal. Jam 3 hingga jam 5 pagi, paru-paru sedang detoksifikasi. Nah, terkait jam piket organ tubuh, disebutkan jika jam 11 malam adalah waktu terbaik untuk tidur, karena tubuh tengah mendetoks hati. Karenanya, tidur di atas jam 11 malam dianggap berbahaya oleh sejumlah netizen. Benarkah? Yuk langsung saja kita tanya dokter. Dok, benar gak sih kalau tubuh memiliki jam kerja atau jam piket? Jadi sebenarnya ada waktu-waktu tertentu jam biologis kita itu akan lebih aktif tadi ya Mbak ya. Atau dia bekerja dengan baik gitu. Seperti misalnya waktu pagi hari ya, lambung kita bekerja dengan baik sehingga kita bisa melakukan sarapan di sekitar jam 6 sampai jam 8 pagi. Kemudian mungkin juga waktunya kita tidur ya, karena ini juga yang paling diatur oleh irama biologis tubuh kita. Waktu kita tidur itu kalau berdasarkan jam yang terbaiknya dari National Sleep Foundation mengatakan bahwa sekitar jam 20 sampai jam 23. Kenapa? Karena di sini melatonin atau hormon tidur kita itu sudah mulai bekerja. Nah, kemudian sekitar jam 24 sampai jam 2 atau 3 pagi, melatonin akan mencapai kadar puncaknya. Sehingga saat itulah waktu kita terbaik untuk tidur sebaiknya. Nah, saat kita tidur atau kita sebut dengan istirahat, itu tubuh kita akan melakukan berbagai macam kegiatan yang seperti kita sebut sebagai detoks tadi. Detoksifikasi oleh hati, detoksifikasi oleh usus, saluran pencernaan. Sehingga kalau kita tiba-tiba bangun pada saat ini, maka proses ini tentunya akan selesai, berhenti. Seperti itu. Nah, saat melatonin kadarnya turun, nanti dia akan digantikan oleh serotonin, yaitu hormon yang kita sebut sebagai hormon bikin kita senang gitu ya. Nah, hormon ini akan menyebabkan kita bangun pagi hari dengan kondisi segar. Benarkah tidur di atas jam 11 malam berbahaya bagi hati dan liver? Karena saatnya tubuh mendetoks organ penting dalam tubuh. Ada jam biologis kapan organ kita itu akan bekerja dengan baik atau lebih aktif. Tetapi sebenarnya dia bekerja selama 24 jam sehari. Nah, kita mengikuti irama dari produksi melatonin tadi sebaiknya. Pasti seperti fungsi hati dalam mendetoks zat-zat racun di dalam tubuh kita, baik itu dari makanan, minuman, atau zat-zat kimia, obat-obatan yang kita konsumsi, sebenarnya tidak terkait juga dengan jam-jam tertentu tadi. Hati akan tetap bekerja walaupun kita tidur atau walaupun kita bangun, tetapi ada waktu dia bekerja dengan lebih baik atau aktif saat tubuh kita sedang beristirahat tentunya. Nanti kerjanya akan lebih maksimal fungsi hati kita. Bisakah kita mengenali jam kerja organ tubuh kita, Dok? Jadi sebenarnya kerja organ tubuh kita itu tidak juga bergantung mutlak pada irama tidur kita. Di saat itulah organ akan bekerja gitu ya, mendetok dengan baik. Jadi 24 jam sudah pasti seperti fungsi hati dalam mendetok zat-zat racun di dalam tubuh kita, baik itu dari makanan, minuman, atau zat-zat kimia, obat-obatan yang kita konsumsi, sebenarnya tidak terkait juga dengan jam-jam tertentu tadi. Hati akan tetap bekerja walaupun kita tidur atau walaupun kita bangun,
Tetapi ada waktu dia bekerja dengan lebih baik atau aktif, tergantung tadi saat tubuh kita sedang beristirahat tentunya. Nah pemirsa, lantas bagaimana ya dengan kondisi saat puasa? Puasa merupakan praktik yang tidak hanya memiliki nilai spiritual, tapi juga berdampak pada fisiologis tubuh. Salah satu aspek yang sangat dipengaruhi oleh puasa adalah ritme sirkadian, yaitu jam biologis internal yang mengatur berbagai proses di dalam tubuh. Saat menjalankan puasa, terutama pada bulan Ramadan, perubahan pola makan dan tidur sudah tentu berubah. Ketika seseorang berpuasa, tubuh harus beradaptasi dengan perubahan tersebut dan seringkali hasilnya dapat menyebabkan gangguan pada jam biologis tubuh atau ritme sirkadian. Perubahan yang terjadi selama puasa tidak hanya terbatas pada pola makan, tetapi juga memengaruhi kualitas tidur. Lantas, bagaimana dengan puasa, Dok? Di mana waktu tidur akan bergeser dibanding biasanya? Apakah tubuh mampu menyesuaikan diri dengan jam biologis yang baru? Ya, sebenarnya pada kondisi normal atau kondisi fisiologis tubuh kita, tubuh akan melakukan irama sirkadiannya tadi ya, sesuai dengan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh baik itu hormon tadi ya, seperti melatonin, kortisol, sesuai dengan jam biologisnya tadi. Dengan perubahan ritme tubuh selama berpuasa, apakah perubahan jadwal makan dan waktu tidur selama berpuasa berpengaruh buruk terhadap tubuh? Ya, kalau berdasarkan polanya, justru antara berbuka dengan pola irama sirkadian itu tidak terlalu banyak perubahan ya, irama sirkadian kita dengan berpuasa. Lalu apa saja pengaruh puasa terhadap jam biologis tubuh seseorang? Jadi sebenarnya puasa ini tidak mengubah pola irama sirkadian kita. Kalaupun yang diubah tentunya hanya jamnya agak lebih maju atau waktu sahur kita bisa lebih mundur. Yang penting supaya irama ini selaras, cukup tidur 5-6 jam sebelum kita bersahur.